Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Jumat 24 Mei 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, satu unit gudang LPG yang berlokasi di Dusun 3 Desa Serotan, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang ludes terbakar kemarin malam pada pukul 24.05 WIB. 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Ratusan warga dikejutkan dengan adanya ledakan dari gudang pangkalan gas LPG di Dusun 3 Desa Serotan. Terlihat dari video rekaman warga, api sangat cepat membesar dan terdengar ledakan cukup keras dari gudang tersebut. Danru Damkar Kecamatan Batangkuis Salim Hutasud mengatakan bahwa pihak Damkar mendapatkan informasi dari warga telah terjadi kebakaran di Desa Serotan dan pada satu unit gudang pangkalan gas LPG milik CV Mitra Sejahtera. Terdapat korban luka bakar dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Saya dengar itu ada informasi satu korban luka bakar sedang dirawat di rumah sakit atau klinik. Kebakaran di dalam gudang kita tidak tahu, cuma terisolasi di gudang di pagar gudang lah dia. Ada yang turun sementara ini 4 unit, 3 dari Serdang, 1 unit dari Medan. Proses dalam pendinginan ini sedang sedikit lagi lah selesai, sekitar 3 jaman lah ini. Sementara itu, Iwan, salah seorang warga sekitar mengatakan ia mengetahui kejadian sekitar pukul 20.45 WIB atau setelah sholat Isya. 2 orang korban luka bakar dalam kejadian ini telah dibawa ambulans ke rumah sakit. Penyebab kejadiannya kita belum tahu. Yang jelasnya tadi tabung gasnya bocor, dan ketika tabung gas bocor lalu ada menimbulkan percikan api. Kalau kejadian tadi sekitar jam 20:30 menit. Pihak kepolisian dari Polsek Medan Tembung telah di lokasi dan masih mengumpulkan saksi-saksi dan bukti penyebab terjadinya kebakaran. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mengunjungi rutan kelas 1 Medan, seorang pria pembawa roti berisi narkotika jenis ganja 100 gram dan kitab suci ditangkap petugas. Barang terlarang tersebut ditujukan kepada salah satu warga binaan. Seorang pria yang merupakan warga Medan Petisah terlihat pasrah saat digiring petugas di Polsek Medan Helvetia, Jalan Matahari Raya, Medan. Akibat perbuatannya, pria ini harus mengenakan baju tahanan berwarna orange. Muhammad Azlin ditangkap petugas rutan kelas 1 Medan saat berusaha menitipkan barang narkotika jenis ganja seberat 100 gram dan ditujukan kepada salah satu warga binaan bernama Okto Siahaan. Untuk mengelabui petugas, selain mengemas ganja dengan sebuah roti, ia juga menitipkan 1 kitab suci. Petugas rutan Darwin Hotmangasi Simamora bersama petugas Polsek Medan Helvetia, Aibda Ramses Siagian, saat melihat gelagat pelaku yang mencurigakan langsung melakukan penggeledahan barang yang akan dititip kepada warga binaan. Tidak butuh waktu lama, petugas berhasil menggagalkan barang haram ini masuk ke rutan. Kapolsek Medan Helvetia Kompol Alex Piliang mengatakan pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku mengaku barang haram itu tidak untuk dijual, melainkan dipakai oleh warga binaan yang telah memesannya. 100 gram yang dimasukkan ke dalam roti dikemas terpisah dari kitab suci. Jadi barang yang disita, hasil timbang kita seberat 100 gram. Jadi kitab suci ini untuk salah satu napi yang lain yang memang untuk disampaikan kepada napi yang lain. Tempatnya berbeda, ya. Ganja di dalam roti, kitab suci masih dalam satu bungkusan tersendiri. Pemirsa, Polres Labusel melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu selama operasi Antik Toba 2024.
Pada pelaksanaan operasi Antik Toba 2024 yang dilaksanakan sejak 1 hingga 21 Mei 2024, Satres Narkoba Polres Labusel berhasil mengamankan 20 tersangka dari 17 kasus dan menyita barang bukti sabu sebanyak 24,58 gram, 5 unit sepeda motor, 12 unit handphone dan uang tunai senilai 2 juta rupiah. Untuk ke-20 tersangka yang terjaring operasi Antik Toba didominasi dari 3 kecamatan, yakni Kota Pinang, Kampung Rakyat, dan Torgamba. Selain itu, dari 20 orang tersangka, 3 diantaranya merupakan residivis. Pada konferensi pers yang dilaksanakan Polres Labusel Rabu lalu, Kasat Res Narkoba AKP Endang R. Ginting mengatakan bahwa ke-20 orang tersangka merupakan jaringan yang ada di wilayah hukum Polres Labusel. Keberhasilan pengungkapan ke-17 kasus dengan 20 orang tersangka merupakan kerjasama Satres Narkoba dengan Polsek Jajaran. Ke-20 tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsidiar 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 terkait narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari ke-17 kasus ini, 20 orang tersangka seluruhnya merupakan jaringan yang ada di wilayah hukum Polres Labuan Batu Selatan. Hasil pengungkapan ini adalah kerjasama Sat Narkoba dengan Polsek Jajaran dalam hal operasi Antik Toba 2024. Saat ini ke-20 tersangka berada dalam sel tahanan Polres Labuhan Batu untuk proses lebih lanjut. Pemirsa, seorang pria pelaku pencuri uang kotak amal di Masjid Al-Ikhlas terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV, pelaku berhasil membobol 2 buah kotak amal dan berhasil mengambil uang jutaan rupiah. Inilah rekaman kamera CCTV aksi pencurian kotak amal masjid dan kotak amal anak yatim di Masjid Al-Ihsan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat seorang pria mengenakan pakaian berwarna kuning dan celana jeans panjang, mondar-mandir di dalam masjid untuk melihat situasi aman untuk melancarkan aksinya. Pelaku beraksi merusak kunci kotak amal masjid dan mengambil seluruh isi uang. Selanjutnya, pria yang tidak dikenal tersebut kembali menghampiri kotak amal anak yatim dan merusak kuncinya menggunakan obeng. Setelah berhasil membuka kotak amal anak yatim ini, pelaku mengambil seluruh uang yang hanya tersisa uang pecahan logam. Menurut Kepala Desa Mompang Julu, Dedi Andri Hasibuan, pencurian kotak amal ini terjadi pagi hari sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Dari aksi pencurian ini, jutaan rupiah uang di kotak amal masjid ini berhasil digasak pelaku. Lihat dari CCTV memang yang ada di wilayah masjid, pelaku itu mengambilnya di jam 9 pagi. Dan untuk pelakunya masih dicurigai memang tetap 1 orang. Untuk pengambilannya dia itu memakai alat, tapi kita belum tahu alatnya apa, dirusaknya kotak infak. Uang yang ada di kotak infak yang 2 itu kurang lebihnya ada nominal 1 jutaan lah, kurang lebih ya. Kita pun tidak tahu di dalam isi kotak itu kemungkinan karena udah hampir 3 minggu tidak diambil kotak infak itu. Aparat Desa Mompang Julu bersama Badan Kenaziran Masjid Al-Ihsan mengharapkan agar pelaku menyerahkan diri dan mengembalikan uang kedua kotak amal tersebut sebelum dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pemirsa, warga desa Pardolok, Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba keberatan atas aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki izin resmi. Menurut keterangan salah seorang warga Parulian Sitorus, aktivitas galian C tersebut diduga dibekingi oleh oknum aparat yang membuat warga merasa diintimidasi. Warga sangat mengkhawatirkan aktivitas galian C tersebut dapat merusak lingkungan di desa mereka yang mengakibatkan terjadinya banjir dan juga longsor. Selain itu, infrastruktur jalan rusak akibat alat berat dan truk pengangkut batu hasil tambang galian C yang diduga sering over kapasitas jika sedang melintasi di jalan mereka. Salah seorang warga Parulian mengatakan keresahan warga desa Pardolok akibat aktivitas galian C tersebut telah membuat surat keberatan kepada kepala desa yang ditandatangani oleh sejumlah warga untuk diteruskan kepada pihak pemerintah Kabupaten Toba dan aparat penegak hukum. Menurut keterangan warga, sebelumnya pihak pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan dialog
agar pihak perusahaan pengelola galian C dapat berkomunikasi dengan warga untuk mencarikan solusi sesuai aturan agar masyarakat tidak dirugikan. Pada aktivitas galian C tersebut, beberapa tahun lalu telah pernah terjadi banjir dan juga longsor. Masyarakat Desa Pardolok pernah melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup, namun hingga saat ini belum pernah ada tindakan atau upaya pencegahan yang membuat warga sangat kecewa. Parlian menambahkan akibat tidak adanya perhatian dari pemerintah atas bebasnya aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki izin ini, warga merasa diintervensi oleh oknum aparat yang diduga turut membekengi aktivitas galian C tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, Raja Ipan Sinurat ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan. Pemirsa, 12 orang warga Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan mengaku menahan malu setelah gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Bahkan satu di antaranya mengalami depresi hingga meninggal dunia. Video amatir memperlihatkan 12 jamaah saat melakukan manasik umroh di Masjid Ahmad Bakri, Kisaran. Mereka dijanjikan akan diberangkatkan umroh pada bulan April 2024 lalu. Namun miris, jamaah gagal berangkat lantaran adanya pembatalan secara sepihak oleh pihak travel umroh. Kepala Tim Jamaah Noni Daulay dikonfirmasi Kamis 23 Mei 2024 mengatakan pihaknya merasa tertipu setelah berulang kali keberangkatan jamaah diundur secara sepihak oleh pihak travel. Ia mengungkapkan saat bulan Maret 2024 lalu mereka dikumpulkan untuk menambah uang keberangkatan yang sebelumnya telah dilunasi senilai 29 juta rupiah. Namun pihak travel meminta uang tambahan senilai 12 juta rupiah untuk pengurusan paspor dan visa. Para jamaah pun memberikan uang yang diminta. Namun hingga saat ini mereka tak kunjung diberangkatkan untuk umroh ke Tanah Suci. Selain tidak diberangkatkan, uang yang telah mereka berikan pun tidak dikembalikan. Itu jamaah tidak mau lagi, mereka mau meminta uangnya kembali kepada Ustadz. Kami mohon pulangkan uang jamaah. Saya sebagai leader yang membawa jamaah, saya berhak meminta uang jamaah karena jamaah sudah kecewa atas penundaan-nundaan keberangkatan. Tolong Ustadz, karena jamaah saya sudah ada yang meninggal. Dia depresi Ustadz, dan ada juga yang jamaah saya sudah sakit sampai sekarang tidak sembuh. Para jamaah diduga korban penipuan travel umroh ini berharap agar uang mereka dikembalikan. Bahkan satu jamaah sempat depresi lantaran gagal berangkat dan telah meninggal dunia. Mereka mengaku telah membuat pengaduan ke Polres Asahan dalam dugaan penipuan yang dilakukan oleh pihak travel. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Seorang wanita depresi di Kabupaten Deli Serdang mendapatkan bisikan gaib untuk membuat bola-bola dari tanah liat dan mengumpulkannya di dalam rumah. Pekerjaan unik ini telah dilakoninya selama 10 tahun. Seorang wanita di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang bernama Ana mengumpulkan bola-bola dari tanah liat di dalam rumahnya sehingga seluruh ruangan mulai dari teras, ruang tamu, dapur, dan kamar dipenuhi bola-bola dari tanah liat. Perbuatan unik ini dilakukannya karena depresi setelah suaminya meninggal dunia. Tanah untuk membuat bola-bola diambil dari tanah liat di lingkungan rumahnya. Setiap pagi dan sore, Ana selalu membuat bola-bola tersebut. Sang kakak Pak Del mengatakan setelah suaminya meninggal 10 tahun yang lalu, ia mengalami depresi dan mendapat bisikan gaib untuk membuat dan mengumpulkan bola-bola tersebut. Karena ini awalnya dia semenjak meninggalnya suaminya yang berorang ke Malaysia, di situ dia awal-awal membuat ini semua. Itu gimana cara dia membuat? Cara dia membuatnya itu dari doros itu tadi, alatnya tadi itu. Dari doros dibuat-buatinya sendiri dengan tangannya sendiri. Katanya untuk apa? Tanya untuk apa ya? Bolak balik ya saya nanya sampai bahkan sekarang ini ya saya bilang namanya saya susul. Kepala Dusun 3 Desa Petumbukan Muhammad Ilyas mengatakan saat ini pemerintah desa masih mengurus surat-surat agar Ana dapat berobat dan ditanggung oleh BPJS dengan harapan bisa sembuh dan hidup normal seperti biasanya. Konfirmasi tentang kesehatannya dan
juga dibuat BPJS, ya kita upayakanlah untuk kesehatan ibu ini kan gitu. Kurang sehat lah yang pasti kan pikirannya. Ya dengan ini ya mudah-mudahan kita upayakan entah kita bawa ke rumah sakit ataupun kemana kan. Hingga saat ini, Ana masih terus membuat bola-bola dari tanah liat walau di dalam rumahnya telah penuh berisi bola-bola tersebut. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Puluhan pengungsi Rohingya yang masuk ke Kabupaten Langkat mengakibatkan warga Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat menjadi resah untuk mencari nafkah di tepi pantai. Keresahan ini disebabkan puluhan pengungsi Rohingya ditempatkan pemerintahan desa tepat di tepi pantai desa Kuala Gebang. Dilema masuknya 51 orang pengungsi Rohingya ke Kabupaten Langkat, tepatnya di Desa Kuala Gebang, Kecamatan Tanjung Pura hingga kini masih terus berlangsung. Ribuan warga Desa Kuala Gebang, khususnya kaum ibu, merasa terganggu dengan adanya pengungsi Rohingya karena tepat berada di tepi pantai yang merupakan sebagai mata pencarian warga untuk mencari ikan dan udang. Warga meminta pemerintah Kabupaten Langkat segera memindahkan para pengungsi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah 3 hari ini para pengungsi Rohingya berada di Desa Kuala Gebang, namun tidak ada tindakan dari pemerintahan Kabupaten Langkat. Keberadaan puluhan pengungsi Rohingya ini tentunya membuat masyarakat resah dan takut karena masuknya orang tidak dikenal di desa mereka. Salah seorang warga, Siti Mahanu, mengatakan bahwa para kaum ibu takut untuk mencari udang dan ikan di tepi laut karena adanya para pengungsi Rohingya. Terganggu keamanannya. Kami ke laut di sini. Pantai ini tempat kami ke laut. 2 hari kami tak bisa melaut udah. Mencari kerang, mencari udang. Dari sinilah jalannya. Mereka mengganggu rupanya. Ya kami takut. Itu kan orang luar negeri. Itu kan kami tak kenal sama dia. Kami takut. Kami mohon dipindahkan sejak hari ini juga. Nanti malam tadi janji Pak Camat hari ini mau diselesaikan. Kami pegang janjinya. Tapi nggak hari ini nggak selesai. Kami nggak pulang ini. Minta mohon kami. Sementara itu, saat ini puluhan pengungsi Rohingya masih ditempatkan di tepi pantai Desa Kuala Gebang menunggu tindakan dan ketegasan pemerintah Kabupaten Langkat untuk dapat memindahkan para pengungsi. Pemirsa, Polsek Simpang 4 Polres Tanah Karo kembali melakukan patroli di kawasan wisata Danau Laukawar dan melarang masyarakat atau pengunjung mendaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Untuk mengantisipasi pelanggaran aturan zona bahaya Gunung Sinabung, petugas Polsek Simpang 4 Polres Tanah Karo tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Himbauan dengan spanduk dan patroli di kawasan wisata Gunung Sinabung berada di wilayah hukumnya Polsek Simpang 4 telah memasang spanduk larangan mendaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Seperti di kawasan wisata Danau Laukawar yang memiliki akses langsung ke jalur pendakian ke puncak Gunung Sinabung. Personil juga kembali melakukan patroli secara preventif, memberikan informasi kepada wisatawan terkait status Gunung Sinabung yang masih di level waspada. Walaupun kawasan Danau Laukawar diprediksi tidak lagi merupakan kawasan zona merah, namun masyarakat dan wisatawan harus tetap waspada dan mengikuti aturan. Kapolsek Simpang 4 AKP Dedi Ginting mengungkapkan, pemasangan papan larangan ini sebagai upaya mengantisipasi tindakan pengunjung yang akan mendaki Gunung Sinabung kembali terulang. Patroli pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan yang sedang berwisata ke kawasan Danau Laukawar untuk bersama menjaga diri dari potensi bahaya. Patroli dan sekaligus himbauan kepada para wisatawan yang ada di sekitaran Danau Laukawar dan Gunung Sinabung. Ya, tujuan kita untuk membuat larangan ataupun himbauan untuk tidak mendaki gunung, mengingat situasi Gunung Sinabung saat ini belum ada kepastian apakah sudah baik atau masih aktif, sehingga untuk mengantisipasi jangan sampai ada korban, kita memberi himbauan kepada masyarakat untuk menjauhi daerah-daerah tersebut. Dengan mematuhi aturan, diharapkan kawasan wisata Gunung Sinabung dan Danau Laukawar Kabupaten Karo aman dan kondusif, dan regulasi yang jelas agar dapat menambah pendapatan asli daerah dan ekonomi masyarakat. Ya, pemirsa, beredar video berisikan aksi keributan keluarga salah satu pasien pada salah satu ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. M. Thompson, Nias, Gunung Sitoli. Keributan dipicu diduga akibat lambannya penanganan pasien tersebut sehingga akhirnya meninggal dunia.
Video berdurasi 1 menit 18 detik ini telah beredar di media sosial dan juga beberapa akun saat ini belum menghapus konten video tersebut. Salah satu akun yang mengunggahnya menyertai deskripsi terjadi keributan di Rumah Sakit Umum Thomson Nias. Anak pasien mengamuk dengan petugas medis akibat lama membawa orang tuanya ke ruang ICU sehingga orang tuanya meninggal dunia. Terkait hal tersebut, belum diketahui identitas pasien serta pihak yang terlibat dalam keributan tersebut. Sementara dipastikan peristiwa ini terjadi pada Rabu malam. Dari hasil konfirmasi melalui salah satu media, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thomson Nias, Noverlina Zebua, membenarkan peristiwa ini terjadi di fasilitas kesehatan yang dipimpinnya. Pasien sudah dirawat sejak tanggal 21, tapi tiba-tiba ada keluhan sesak. Proses memang sangat cepat, kemungkinan ada serangan jantung. Kondisi ini telah menambah ragam keluhan pasien atas pelayanan pada fasilitas kesehatan tersebut. Seperti hal serupa yang dialami salah seorang pasien pekan lalu, Baza Zebua asal Kabupaten Nias. Sempat terlantar 2 hari menjalani perawatan, malah disuruh untuk kembali ke poli layanan. Ya, keluhan saya supaya cepat-cepat diurusin aku di sini. Nggak capek menderita penyakit kayak gini. Iya, kemarin waktu kami mendaftar di sini dibilangin besok Pak, pagi ini. Untuk apa itu Pak pagi ini? Untuk di USG. Lalu tiba-tiba hari ini? Tiba-tiba kemarin sore diinformasikan lagi kepada saya bahwa nggak jadi besok, salah satu hari Jumat dan hari Sabtu. Melalui sejumlah media sosial, warga menyalurkan aspirasi agar pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Nias, segera melakukan evaluasi terkait layanan publik, khususnya urusan kesehatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, ribuan warga turut melepas jemaah calon haji asal Kabupaten Batubara yang diberangkatkan ke Asrama Haji Medan. Mereka rela berdesakan untuk melihat keluarga yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Pemberangkatan jemaah calon haji ke Asrama Haji Medan digelar di kantor Bupati Batubara pada Kamis siang. Para sanak keluarga jemaah calon haji sudah memadati halaman kantor Bupati Batubara sejak pagi hari. Banyaknya warga yang hadir menyebabkan petugas Satuan Polisi Pamung Praja sempat kewalahan. Petugas harus membuat pagar betis agar warga tidak merangsek maju untuk bersalaman dengan para jemaah. Pada musim haji tahun ini ada sebanyak 249 jemaah calon haji asal Batubara yang terdiri dari 119 jemaah laki-laki dan 130 jemaah perempuan, dengan jemaah termuda berusia 23 tahun dan jemaah tertua berusia 85 tahun. Jemaah calon haji asal Batubara ini tergabung dalam kloter 11 embarkasi Bandara Kuala Namu yang akan diterbangkan ke Jeddah pada Jumat 24 Mei 2024 sore ini. Penjabat Bupati Batubara Hizamul yang melepas jemaah calon haji berpesan agar para petugas haji memberi pelayanan terbaik untuk para jemaah karena banyak jemaah calon haji asal Batubara yang masuk kategori resiko tinggi. Tentunya kami berharap pada petugas-petugas haji yang mendampingi calon jemaah haji benar-benar bekerja dengan baik, melayani calon jemaah haji kita yang berbagai kondisi, ada yang sehat, ada yang kurang sehat, dan seterusnya itu. Kemudian harapan kami berangkat dan pulangnya selamat sampai ke rumah, itu harapannya. Sementara itu, berdasarkan data kantor Kementerian Agama Kabupaten Batubara, daftar tunggu haji di Batubara mencapai 6.167 dengan masa tunggu mencapai 20 tahun. Pemirsa, jemaah calon haji 1445 Hijriah asal Kota Medan dan Kabupaten Batubara yang tergabung dalam kloter 11 kemarin sore memasuki embarkasi Asrama Haji Medan dan sore ini berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Seluruh umat Islam mengimpikan untuk bisa melaksanakan rukun Islam kelima ke Tanah Suci Mekah. Agar bisa menunaikan rukun Islam tersebut dengan baik, para calon jamaah haji harus dibekali ilmu dengan bergabung pada kelompok bimbingan ibadah haji, salah satunya yakni KBIH Al-Fitriyah yang berada di Jalan Tuba 2 Medan. Untuk tahun ini KBIH Al-Fitriyah
memberangkatkan sebanyak 96 calon jamaah haji yang tergabung dalam kloter 11. Berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari penyerahan ID card, nomor manifest, dan pemeriksaan koper, serta cek kesehatan. Pembimbing haji, Haji Hazrat Ibrahim mengatakan, calon jamaah haji perlu dibekali ilmu untuk mempermudah pada saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Ia berpesan agar para jamaah bekerja sama dan saling tolong-menolong karena itu juga merupakan ibadah. Yang pertama kita tekankan supaya mereka menguasai ilmunya. Ilmunya mereka kuasai, makanya di sini di samping teori kita buat praktek gitu. Jadi tidak hanya masalah manasik haji tapi juga masalah lain seperti kesehatan. Itu kita berikan juga itu. Kemudian juga urusan administrasi kita bantu juga supaya jemaah mudah gitu ya. Seperti urusan SPMA seperti yang tadi SPMA-nya, manifestnya gitu ya. Kita bantu dari sini dari KBH kita. Kita berusaha supaya bagaimana jemaah itu nyaman ya. Dan tidak memberikan yang sulit-sulit, misalnya menghafal. Kan orang mau tahu mana mau itu kan. Jadi teori itu kita berikan yang ada bukunya gitu, bisa dibaca sendiri dia. Pimpinan KBH Al-Fitriyah Medan, Hajah Elvi Simbolon, berkomitmen melaksanakan pelayanan yang terbaik dengan senantiasa meningkatkan fasilitas di Tanah Suci sehingga terus dipercaya umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah karena antusiasnya masyarakat untuk berhaji, kami dari KBH Al-Fitriyah memberikan bimbingan mulai dari tanah air sampai ke Tanah Suci. Dan harapan saya semoga jemaah haji dalam keadaan sehat, utuh berangkat dan utuh pulang. Dan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Tentunya kita memberikan pelayanan yang terbaik, baik di tanah air maupun di Tanah Suci. Sampai kembali ke tanah air, tetap memberikan pelayanan terbaik, baik itu dokumen, kesehatan, dan lain-lainnya. Untuk tahun ini calon jamaah haji KBH Al-Fitriyah termuda usia 18 tahun atas nama Naswa Tazkiyah dan tertua Partomuan Hasibuan usia 83 tahun. Kedatangan rombongan di asrama haji ditinjau Kakanwil Kemenak Sumut Haji Ahmad Kosbi dengan harapan semoga calon jamaah haji kembali dengan selamat dan menjadi haji mabrur. Pemirsa, sebanyak 319 orang jemaah calon haji kloter ke-16 asal Serdang Bedagai akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 9 pagi di Masjid Agung Sergai. Kepala Kantor Kementerian Agama Sergai Zulkifli Sitorus di sela kegiatan pemberangkatan jemaah haji mengatakan jumlah jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 2024 ini merupakan jemaah haji terbanyak pasca COVID-19 yakni sebanyak 319 orang. Sementara 5 jemaah lagi masih menunggu bangku kloter. Dari jumlah tersebut 316 orang diantaranya tergabung dalam kloter 16, sementara 3 jemaah haji lagi akan bergabung pada kloter sumut lainnya. Direncanakan pemberangkatan akan dilepas Forkopimda Sergai pada 29 Mei 2024 pukul 9 pagi dan selanjutnya berangkat melalui Bandara Kuala Namu menuju Jeddah. Tanggal 29 pagi ya sekitar jam 9 akan diterima di asrama haji dan jemaah akan menginap ya atau malam di asrama haji. Setelah itu pagi jam 7.20 insya Allah sudah berangkat dari Bandara Kuala Namu menuju Jeddah. Zulfili berharap kepada para jemaah haji asal Sergai yang sebagian besar lansia agar mengikuti arahan dari petugas haji selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci Mekah sehingga kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Pemirsa, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang telah diberi, seorang tukang rujak Rashid tahun ini berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama kloter 16 asal Sergai. Pak Rashid yang bekerja sebagai tukang rujak sejak tahun 76 ini berjuang sekuat tenaga agar bisa mendaftarkan diri sebagai calon haji sejak tahun 2012. Setelah menunggu 12 tahun lamanya, Pak Rashid baru mendapatkan panggilan untuk berangkat ke Tanah Suci. Berbagai rintangan harus dihadapi Pak Rashid. Selain memenuhi kebutuhan anak dan istri, ia juga tidak lupa menyisihkan sebahagian rezekinya menabung untuk biaya naik haji.
Pada tahun 2023, panggilan berangkat haji disampaikan dari Kementerian Agama. Semula biaya untuk berangkat haji sekitar 34 juta rupiah, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan hingga mencapai 51 juta rupiah. Sementara Pak Rashid harus menutupi biaya kekurangan sebesar 17 juta lagi hingga 6 bulan ke depan. Hal tersebut membuat Pak Rashid putus asa dan berencana menunda keberangkatannya. Pak Rashid sudah 3 kali melakukan manasik, namun ia merasa tak sanggup lagi untuk memenuhi biaya tersebut dalam waktu singkat. Atas curhatannya kepada teman membuat para jemaah lainnya tersentuh dan membantu kekurangan biaya haji sebesar 17 juta rupiah itu. Dengan penuh haru dan tangis, Pak Rashid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak menyangka ia akhirnya dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Manasik itu bayangan uang tuh nggak ada dapat untuk taman tuh sampai kepada mendekati mengatakan tak ada jalannya lagi kan ini uang ada sama ada 12 juta apa 11 juta dan nanti dari kawan tuh ada 5 juta dari Bu Rosa dia dari Pak Haji Bungun ada 2 juta dari Haji Pak Legimin 3 juta dari Pak Haji Murni sejuta jadi 22 ini untuk uang saya pun langsung menangis saya jauh pegang karena ya tak mungkin seranya menangis begitu. Ya udah loh jangan sedewa. Ayolah. Salah seorang warga Siantar Sumarni yang mendengar cerita Pak Rashid bersyukur dan terharu karena penjual rujak mampu naik haji atas bantuan dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersentuh melihat perjuangannya. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Binjai hari ini melantik seluruh petugas panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan untuk Pilkada serentak 2024. Pelantikan seluruh petugas Panwascam Kota Binjai ini dilaksanakan di Hotel Kardopa Binjai yang diikuti oleh 15 orang petugas Panwascam di 5 kecamatan yang ada di Binjai. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah janji oleh seluruh petugas Panwascam yang akan dilantik. Setelah dilantik, seluruh petugas Panwascam juga menyatakan ikrar fakta integritas untuk melaksanakan pilkada sesuai aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi integritas. Ketua Bawaslu Binjai Muhammad Yusuf Habibi berharap seluruh petugas Panwascam yang baru dilantik untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu untuk terciptanya pemilu yang demokratis, adil, dan jujur serta mengedepankan integritas. Setelah dilantik sebagai petugas Panwascam, seluruh petugas ini akan mengikuti bimbingan teknis sebelum menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Hari terakhir tahapan seleksi wawancara calon panitia pemungutan suara PPS untuk pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Batubara berlangsung hingga malam hari. Hingga Kamis malam, para pelamar calon PPS masih memadati kantor Komisi Pemilihan Umum KPUD Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan 50, Kota Kecamatan 50 untuk menjalani seleksi wawancara. Sesuai tahapan Pilkada tahun 2024, seleksi wawancara ini dimulai sejak Selasa 21 Mei 2024 dan harus selesai pada Kamis 23 Mei 2024. Jika pada hari sebelumnya wawancara terhadap calon PPS dilakukan secara perorangan, di hari terakhir wawancara dilakukan secara kolektif sesuai desa dan kelurahan masing-masing. Hal tersebut dilakukan agar seleksi wawancara calon PPS dapat selesai sesuai jadwal. Sebelumnya, KPUD Batubara telah menetapkan 819 calon PPS dari 151 desa dan kelurahan yang lulus ujian tertulis dan berhak mengikuti seleksi wawancara. Dari hasil seleksi wawancara ini, KPUD Batubara akan memilih 3 anggota PPS di masing-masing desa dan juga kelurahan yang akan dilantik pada tanggal 26 Mei 2024 mendatang. Komisioner KPUD Batubara Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Abdillah mengatakan agar para calon PPS tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Kami menghimbau kepada seluruh calon anggota PPS jangan mau tertipu daya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan KPU Kabupaten Batubara dalam hal memenangkan seleksi calon anggota PPS dengan mengiming-imingkan ataupun menjual nama KPU Kabupaten Batubara.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar tes seleksi wawancara kepada 465 orang peserta calon anggota PPS di Aula Grand Hotel Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dari 614 orang peserta yang mengikuti tes CAT beberapa hari lalu, KPUD Labura menetapkan 465 orang peserta dinyatakan lulus dan mengikuti tes wawancara. Tes wawancara digelar selama 3 hari, yaitu mulai 20 hingga 23 Mei 2024 di salah satu hotel di Kota Aikanopan. Dari peserta yang mengikuti tes wawancara calon PPS ini, KPUD Labura akan merekrut sebanyak 270 orang calon PPS yang nantinya akan ditempatkan dan bertugas sebagai anggota PPS di masing-masing desa yang tersebar di 90 desa dari 8 kecamatan se-Kabupaten Labuhan Batu Utara. Komisioner KPUD Labura Divisi Sisdik Farmas dan SDM, Muhammad Yusuf menjelaskan, KPUD Labura sedang melaksanakan tahapan perekrutan calon badan ad hoc tingkat desa atau PPS sesuai PKPU Pilkada. Meskipun peserta cukup banyak, mencapai ratusan orang, KPU RI hanya memberi waktu kepada KPUD agar melaksanakan tes wawancara seleksi calon anggota PPS selama 3 hari. Waktu yang disediakan oleh KPU RI kepada kami adalah 3 hari untuk melaksanakan tahapan wawancara dengan jumlah yang cukup banyak. Kami berharap waktu itu dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin sehingga wawancara itu berjalan sesuai dengan tahapan jadwalnya. Ya, pemirsa, wisata kebun buah lengkeng bernama latin Dimorcarpus longan ramai dikunjungi warga Mandailing Natal. Selain bisa menikmati buah lengkeng sepuasnya, pengunjung juga diberi edukasi terkait tanaman tersebut. Kebun buah lengkeng di lahan seluas 2 hektar milik Runding Farm atau kebun buah terintegrasi di Desa Runding, Penyambungan Barat kini menjadi destinasi wisata baru bagi warga Mandailing Natal. Di kebun ini pengunjung selain dimanjakan dengan tanaman buah lengkeng juga mendapatkan edukasi sebagai pengetahuan baru dari pihak pengelola. Pengunjung juga bisa menikmati buah manis dengan kaya vitamin ini sepuasnya dengan memetik sendiri. Dikawal oleh karyawan wisata kebun lengkeng, pengelola Runding Farm Azwar Pulungan menyebutkan, awalnya ia dengan 5 karyawannya hanya coba-coba berkebun buah lengkeng, namun setelah tanamannya menghasilkan buah, respon baik dari warga sekitar membuat kebun miliknya ramai dikunjungi. Budidaya tanaman lengkeng perlu mendapatkan perawatan khusus agar menghasilkan buah yang baik dan berkualitas. Untuk 1 kilogram buah lengkeng yang dipetik, pengunjung harus membayarkan sebesar Rp35.000. Harga ini jauh lebih murah dibanding harga buah lengkeng di pasaran. Belum layak panen kita petik, itu sayang. Nanti tidak akan dimakan dan nanti nama kita juga jelek, buahnya nggak bagus. Tapi kalau kita tunggu matang sempurna, buahnya tidak kalah dengan yang impor. Oke, jadi teknisnya wisatawan datang sini bisa tetap harus didampingi. Sebetulnya tidak boleh masuk sebetulnya ke lahan ini, karena kadang kan tidak semua orang yang cinta tanaman menjaga. Ada yang memang datang dia merusak. Kakak salut lah sama pekebunnya, ternyata bisa di tempat kita ini lengkeng berhasil dan panen dengan bagus, dan kami tadi udah coba, ternyata rasanya juga tidak kalah manis kan. Ini bisa menjadi satu inovasi lah, bahwasanya kita bisa menanam dan panen lengkeng untuk menambah income, ya kan, penghasilan sambil membuat motivasi untuk warga sekitar. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 25 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alharia, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Sabtu 25 Mei 2024. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Utara cerah berawan, sedangkan untuk siang hingga sore hari
cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan ringan terdapat di Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Madinah, Tapteng, Sibolga, Labuhan Batu, Tanjung Balai, Tapanuli Utara, Karo, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Tapteng, Sibolga, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 meter per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 23 Mei 2024 terdapat satu titik panas di Kabupaten Padang Lawas. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrologis lainnya. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi yang Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ayu Alvini Okori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.